di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Lazarus Effect yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok peneliti yang berusaha untuk menciptakan serum yang dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Selama 4 tahun mereka melakukan penelitian, mereka akhirnya berhasil menciptakan sebuah serum yang dinamakan serum Lazarus. Tapi mereka tidak menyadari bahwa serum itu dapat merubah seorang yang telah bangkit menjadi seseorang yang sangat jahat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang baru saja diterima bekerja sebagai kameramen untuk mendokumentasikan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari sebuah universitas. Penelitian itu dipimpin oleh Frank dan juga tunangannya yang bernama Zoe. Selain mereka berdua, ada Nico dan juga Clay yang membantu mereka dalam penelitian tersebut. Di dalam penelitian, Zoe dan Frank sangat berambisi untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah serum buatan mereka yang diberi nama serum Lazarus. Serum Lazarus ini bisa membangkitkan makhluk hidup yang telah meninggal. Frank mengaku bahwa alasannya ingin menciptakan virus itu adalah untuk memberi kesempatan kedua bagi manusia yang belum siap untuk meninggal. Sebelumnya, serum Lazarus itu telah beberapa kali diuji cobakan pada hewan yang baru meninggal. Akan tetapi hingga saat ini, usaha mereka untuk membangkitkan hewan yang sudah mati tidak pernah berhasil. Mereka pun terus melakukan perkembangan pada serum Lazarus itu. Di malam hari ketika sedang sendirian di lab, Zoe dikagetkan oleh kedatangan Nico. Di sana mereka berdua makan bersama sambil berbincang-bincang. Zoe curhat tentang Frank yang hingga kini belum juga melamarnya karena Frank selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sebenarnya Zoe memiliki keinginan untuk menikah dengan Frank, tapi Frank memilih untuk menundanya karena proyek penelitiannya yang masih belum berhasil. Lalu keesokan harinya mereka mulai berdiskusi dan menyusun ulang serum Lazarus tersebut. Di dalam diskusi itu, Clay memberi saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan serum Lazarus. Kemudian mereka pun melakukan uji coba lagi pada hewan. Kali ini mereka menguji cobakan serum itu pada seekor anjing yang baru saja meninggal akibat usia yang sudah tua. Pada percobaan pertama, serumnya belum bekerja dengan baik. Namun di percobaan kedua, sesuatu mulai terjadi pada anjing tersebut. Eva yang dari tadi merekam semua kegiatan mereka melihat bahwa telinga anjing itu sedikit bergerak. Dan tidak berselang lama, anjing itu pun bangkit kembali dari kematian. Melihat anjingnya hidup kembali, Frank, Zoe, Nico, dan Clay menjadi sangat senang. Akhirnya selama 4 tahun mereka melakukan penelitian, mereka berhasil mengembangkan serum yang dapat membangkitkan makhluk yang telah meninggal. Kemudian Frank meminta semua yang ada di sana untuk tidak membocorkan tentang keberhasilan penelitian yang mereka lakukan. Mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan tersebut. Setelah anjing itu bangkit, Zoe menyadari ada yang aneh dengan anjing tersebut. Sebelumnya, hewan tersebut meninggal dengan penyakit katarak di kedua matanya. Akan tetapi setelah bangkit dari kematian, katarak pada anjing itu menghilang secara ajaib. Mereka pun berpikir bahwa serum Lazarus tidak hanya mampu membangkitkan anjing, tetapi serum itu juga dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh anjing tersebut. Selain itu, perubahan pola makan anjing itu mulai berubah, di mana hewan itu cenderung diam saja dan tidak memiliki nafsu makan. Untuk sementara waktu, anjing itu akan tinggal bersama Zoe dan Frank. Keesokan harinya mereka mulai memeriksa keadaan anjingnya. Ketika dilakukan pemindaian pada otak, Clay menemukan bahwa ada hal aneh yang terjadi pada otak anjing tersebut. Menurut Clay, serum itu masih menyebar di dalam tubuh anjing yang menyebabkan adanya aktivitas aneh di sekitar otak. Aktivitas aneh di otak anjing itu kemungkinan akan memunculkan sifat agresif. Ketika Clay sedang sendirian bersama dengan si hewan, dia mendengar suara gaduh dari dapur. Ketika dia mengecek keadaan dapur, ia sangat kaget karena makanan dan minuman yang ada di dapur itu tiba-tiba saja berantakan. Di sana dia juga menemukan anjing itu yang mulai menunjukkan sifat agresif. Clay mencoba memberitahu teman-temannya tentang perilaku agresif yang ditunjukkan pada anjing tersebut. Akan tetapi mereka tidak mempercayai semua perkataan dari Clay. Keesokan paginya, Frank dipanggil oleh pihak kampus yang mengetahui tujuan dari penelitiannya. Ternyata selama 4 tahun ini, Frank dan yang lainnya sengaja menyembunyikan informasi tentang penelitian mereka yang berhubungan dengan membangkitkan makhluk yang telah meninggal. Karena hal tersebut melawan hukum alam, pihak kampus memutuskan untuk menyita seluruh fasilitas dan data-data dari penelitian tersebut. Mereka juga diberitahu jika perusahaan yang mendanai penelitian mereka telah dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Mereka pun tidak memiliki uang untuk melanjutkan penelitian mereka. Dan karena hal itu juga, hasil kerja keras mereka pun menjadi sia-sia.
Karena tidak ingin serum itu diambil begitu saja, mereka pun melakukan upaya untuk masuk ke dalam lab penelitian mereka dan membuat salinan formula serum Lazarus yang baru. Dengan bantuan Eva, mereka berempat akhirnya berhasil masuk ke dalam lab penelitian mereka. Ketika mereka ingin menduplikat dan menguji serum Lazarus pada seekor anjing, Zoe tersengat listrik bertegangan tinggi hingga dirinya pun meninggal di tempat. Ternyata hal itu terjadi karena Zoe lupa melepas cincin dan kalung logam miliknya. Setelah melihat kekasihnya meninggal, Frank menjadi sangat-sangat bersedih. Karena Frank sangat mencintai Zoe, ia pun berinisiatif membangkitkan Zoe dari kematian dengan menggunakan serum Lazarus. Tindakan Frank itu sempat dilarang keras oleh Nico, Clay, dan Eva karena itu sudah melewati batas dan belum tentu serum itu akan bekerja pada manusia. Karena keyakinan Frank yang besar untuk membangkitkan Zoe, mereka bertiga pun akhirnya mau membantu Frank. Ketika mereka telah memasukkan serum Lazarus dan sedang dalam usaha membangkitkan Zoe, seorang penjaga tiba-tiba saja mendatangi lab mereka. Karena takut dipenjara, mereka pun segera bersembunyi untuk menghindari penjaga tersebut. Setelah penjaga pergi, Zoe tiba-tiba saja sudah bangkit dari kematian. Frank pun menjadi sangat senang ketika Zoe akhirnya hidup kembali. Setelah itu, mereka pun melakukan pengecekan tubuh Zoe. Di sini, Clay dan Nico menemukan sesuatu yang aneh di dalam otak Zoe. Serum itu telah membangkitkan dan menyembuhkan tubuh Zoe dari segala penyakit. Selain itu, serumnya juga membuat Zoe mampu menggunakan 100% dari kekuatan otaknya. Yang kita ketahui, manusia hanya mampu menggunakan 10% dari kemampuan otak. Akan tetapi setelah Zoe bangkit, ia bahkan mampu menggunakan 100% kemampuan otaknya. Hal itu pun membuat Zoe mampu melakukan berbagai macam kemampuan psikis seperti telekinesis dan membaca pikiran. Setelah pemeriksaan, Frank berbicara dengan Zoe dan dia berjanji akan menikahi Zoe setelah dia berhasil membuat keadaan Zoe kembali normal. Kemudian Zoe mulai menyadari bahwa dirinya mampu membaca pikiran Frank dan semua orang yang ada di sana. Dia juga mampu melakukan telekinesis pada benda di sekitarnya. Namun dari sini Zoe mulai memiliki keinginan yang besar untuk menyakiti orang lain. Dia bahkan dengan tega membunuh anjing yang telah dibangkitkan. Ketika Zoe merasa ada yang salah dengan dirinya, ia pun bertanya pada Frank. Lalu dia juga menceritakan bahwa ketika dirinya meninggal, dia terjebak di apartemen yang terbakar. Hal ini berhubungan dengan masalah Zoe yang pernah terjebak di dalam apartemen yang terbakar. Akan tetapi, Frank dengan cepat menganggap bahwa itu hanya halusinasi Zoe. Untuk menenangkan Zoe, Frank menyuntikkan obat bius pada Zoe agar dia bisa tertidur. Ketika Zoe tertidur, Eva datang untuk menyelimuti-nya. Akan tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba saja, Eva berada di memori masa kecil Zoe ketika dirinya terjebak di dalam apartemen yang terbakar. Lalu sebuah tangan misterius memegang tangan Eva. Seketika, Eva pun menjadi kesakitan karena genggaman tangan itu sangat panas. Tak lama kemudian dia pun terbangun dari ilusinya. Rupanya Eva terjebak di dalam ilusi yang dibuat oleh Zoe yang saat itu sedang bermimpi buruk tentang masa lalunya itu. Eva pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Nico dan Clay sangat yakin bahwa kejadian yang dialami Eva adalah ulah dari Zoe. Namun Frank tidak mempercayai hal tersebut. Karena mereka merasa sudah terlalu lama berada di lab, mereka pun segera bersiap untuk pergi dari lab tersebut. Sementara mereka sedang bersiap untuk pergi, Zoe berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dirinya mulai memiliki keinginan untuk melakukan kekerasan dan membunuh orang yang ada di lab tersebut. Ini merupakan efek samping dari serum Lazarus yang menyebabkan Zoe bertindak agresif dan mengalami kegilaan. Ketika semua orang sibuk, Zoe yang telah berubah menjadi jahat ini mendatangi Nico dan membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Setelah membunuh Nico, Zoe kembali ke tempat tidurnya dan bertingkah seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Kemudian Eva, Frank, dan Clay mulai menyadari bahwa Nico tidak ada di sana. Clay pun menjadi panik dan berpikir bahwa Nico menghilang karena ulah dari Zoe. Ia pun mencoba untuk keluar dari lab penelitian itu. Namun tiba-tiba saja, listrik di lab itu mati secara tiba-tiba yang menyebabkan telepon dan lift tidak dapat berfungsi. Di tengah kepanikan, Zoe mengatakan isi pikiran Eva dan Eva pun menyadari bahwa Zoe yang telah membunuh Nico. Pernyataan Eva itu mendapatkan dukungan dari Clay yang sejak awal sudah merasa ada yang aneh setelah Zoe dibangkitkan. Karena Clay mencoba melawannya, Zoe pun dengan cepat menggerakkan benda yang dibawa Clay dan membuat benda itu masuk ke dalam tenggorokannya. Hal itu pun membuatnya tidak bisa bernafas. Eva dan Frank telah berusaha untuk membantu Clay, tapi sayangnya usaha mereka tidak berhasil dan Clay pun meninggal dunia. Kini Frank pun sadar bahwa Zoe lah yang telah membuat kekacauan di sana. Kemudian Frank dan Eva berusaha untuk membunuh Zoe. Ketika Frank mencoba menyuntikkan racun ke dalam tubuh Zoe, Zoe terlebih dahulu membaca pikiran Frank yang berniat untuk membunuhnya. Ia pun dengan sangat mudah untuk membunuh Frank.
Setelah membunuh Frank, Zoe menyuntikkan semua serum Lazarus ke dalam tubuhnya untuk memperkuat dirinya. Eva yang masih hidup berusaha untuk menemukan Zoe. Pada akhirnya, ia pun berhasil menemukannya. Tak berselang lama, Zoe langsung membawa Eva ke dalam masa lalunya. Di sana, Eva bertemu dengan Zoe kecil dan ia pun mengetahui bahwa Zoe lah yang menyebabkan kebakaran di apartemen tersebut. Kemudian Eva meminta Zoe kecil untuk membuka sebuah pintu yang ia yakini sebagai pintu keluar dari masa lalu Zoe. Singkat cerita saja, Eva berhasil menyuntikkan racun itu ke dalam tubuh Zoe. Tak lama setelah itu, Zoe pun meninggal tepat di hadapannya. Kemudian datanglah seorang petugas pemadam kebakaran yang mencoba untuk menyelamatkan Eva. Saat Eva memeluk petugas itu, ia menyadari bahwa mayat Zoe telah menghilang. Dan ketika dia melihat si petugas, ternyata petugas itu telah berubah menjadi Zoe. Ternyata Zoe telah merencanakan semuanya dengan mulus. Ia dengan sengaja membuat Eva berpikir seolah-olah bahwa dia telah berhasil membunuh Zoe. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Zoe pun dengan mudah membunuh Eva. Di akhir film kita akan diperlihatkan mayat dari Nico, Clay, dan Eva, serta Zoe yang bersiap untuk membangkitkan Frank dari kematian. Zoe pun pada akhirnya berhasil membangkitkan Frank dengan menggunakan darahnya yang telah bercampur dengan serum Lazarus. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.